Pemirsa, DPR RI batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada pada rapat paripurna hari Kamis setelah didemo oleh rakyat. Ya, mahasiswa dari sejumlah kampus bahkan berencana untuk tetap berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada 2024. Kita ke Aceh ya, warga di sana memberikan tanggapannya sambil santap siang di tempat khas Aceh, warung kopi, tapi ini ada di hotel tempatnya. Wow, kalau begitu kita simak ya Iqbal ya, ini dia liputan Al-Hadi Habibi dan Fahmi Reza. Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan dua putusan baru, yaitu terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. Putusan itu pun membuka peluang bagi partai yang tidak memiliki kursi DPRD untuk mengusung calon kepala daerah. Lantas, apakah putusan itu disambut baik oleh warga? Saya Al-Hadi Habibi akan membahasnya bersama warga Aceh sambil santap siang di Alhambra Restoran. Berada di lokasi strategis di tengah kota, Alhambra Lounge and Restaurant yang berada di lobi Kiryat Muraya Hotel Aceh di Jalan Tengku Muhammad Daud Bereh, kawasan Simpang 5, Banda Aceh, merupakan restoran dengan konsep unik perpaduan Aceh klasik dan modern. Alhambra Lounge and Restaurant siap memanjakan lidah Anda dengan menu yang beragam, mulai dari Western and Fusion food dengan sajian seperti salmon salvados, yaitu ikan salmon panggang yang disajikan dengan salad segar, kentang goreng, saus salsa, dan saus krim kopi. Atau Anda juga bisa mencoba nikmatnya masakan Nusantara atau Asian food dengan menu seperti buntut bakar sambal matah, nasi goreng kampung, atau nasi goreng Simpang 5. Jangan lupa nikmati juga minuman segar kekinian ala Alhambra seperti pink lemonade, beetroot, atau menyeruput teh tarik halia, yaitu perpaduan teh, susu, dan jahe yang akan memberikan cita rasa unik dan juga berkhasiat yang akan menambah suasana kehangatan santap siang Anda bersama keluarga, teman, atau kolega. Dan saat ini saya sudah bersama dengan warga Aceh dan kebetulan hari ini adalah anak-anak muda Aceh yang luar biasa ya. Saya perkenalkan aja langsung, ada Bang Mulyadi Muhammad, terus kemudian di sebelahnya ada Bang Daniel Takwadin, dan di sebelah kiri ada Bang Al-Kudri ya. Dan di meja kita juga sudah tersedia hidangan-hidangan yang sangat lezat, diantaranya ada buntut bakar cabai hijau, kemudian juga ada nasi goreng kampung ya, terus kemudian juga nasi goreng Simpang 5 khas dari Alhambra Lounge, termasuk juga ada minuman-minuman yang sangat khas dari Alhambra Lounge, ada teh tarik halia dan ada minuman-minuman kekinian seperti mocktail pink lemonade. Ya, kita juga akan ngobrol soal putusan MK yang mengubah syarat ambang batas dan juga usia pencalonan kepala daerah. Tapi sebelum berbincang lebih lanjut, kita simak dulu informasi berikut ini sambil kita icip-icip lagi dulu nih hidangan yang telah disajikan. Jangan dianggurin Bang, silakan Bang. Silakan, saya minum dulu. Sebelum akhirnya DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada tanpa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi 21 Agustus, manuver wakil rakyat membuat masyarakat geram. Tak hanya viral peringatan darurat di jagat maya, sineas Reza Rahadian bahkan mengatasnamakan rakyat mengaku tak bisa diam. Saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Sederet komika yang muak akan pembangkangan konstitusi juga turut berunjuk rasa di Senayan pada hari Kamis. Aksi serupa juga berlangsung di sejumlah kota besar. Suara rakyat membuahkan hasil. Pilkada 2024 berpedoman pada putusan MK. Usia gubernur minimal calon gubernur 30 tahun saat pencalonan. Syarat parpol mengajukan calon antara 6,5 hingga 10% suara sah pemilu menurut jumlah pemilih. Dan langsung saja saya mungkin ke Bang Mulyadi dulu. Bang Mulyadi, kalau Bang Mulyadi sendiri melihatnya seperti apa Bang menanggapi soal putusan MK yang memberikan kemudahan ya terhadap ambang batas
pencalonan pilkada dan juga usia untuk pencalonan kepala daerah. Apakah ini sudah sangat sesuai dengan kehendak masyarakat? Dengan adanya keputusan MK yang memberikan batasan 7,5%, artinya banyak orang atau partai-partai yang selama ini kecil atau tidak diberi kesempatan bisa mendaftar. Masyarakat atau rakyat juga sudah punya banyak pilihan terhadap calon-calon pemimpin. Itu kita menyambut baik keputusan MK tersebut. Kemudian harapannya jangan dibodong lagi, jangan diganggu-ganggu lagi oleh Ke Bang Al-Kudri, gimana Bang? Apakah mungkin Abang punya pandangan yang berbeda nih dalam menanggapi putusan MK ini? Ya, mungkin kita melihat di Aceh sudah ada aturan khusus tentang suara sah partai hasil pemilu. Cuman kendalanya kita kan di angka 15%. Nah, saat ini ya kita ingin mendorong lah anak-anak muda Aceh atau sarjana hukum. Ya kita juga kalau bisa mendorong untuk judicial review agar angka kita mengikut nasional. 7,5. Jadi kita anak-anak muda nih bisa berperan juga, mungkin bisa berkomunikasi dengan partai-partai yang belum ada kursi. Tetapi sejauh ini dari hasil diskusi kawan-kawan warung kopi Aceh, jarang ada anak muda yang menjadi paslon di Pilkada 2024 yang bukan pemilik partai. Nah ini kan meskipun sudah diputuskan oleh MK, tapi kan kemudian DPR melalui banglegnya, termasuk kemudian akhirnya juga dilakukan paripurna ya, walaupun dalam dinamika belakangan paripurnanya ini juga ditunda karena nggak mencapai quorum dan juga melihat dinamika adanya respon masyarakat yang terus melakukan protes terhadap langkah DPR ini. Nah kalau Bang Mulyadi sendiri melihat apa yang dilakukan oleh DPR ini kira-kira sudah sesuai dengan kehendak atau juga ini masyarakat nggak gitu, aspirasi atau kepentingan masyarakat? Baik, DPR ini kan perwakilan rakyat yang seharusnya dia berbicara, mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah sesuai dengan keinginan rakyat. Nah hari ini kita sendiri tahu bahwa rakyat itu menginginkan semua orang punya kesempatan yang lebih, artinya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa ikut kontestasi dalam pilkada. Jangan diarahkan untuk melawan tong kosong. Bang Daniel, kalau Bang Daniel sendiri melihat apa seharusnya yang harus dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini DPR, pemerintah, termasuk juga kemudian KPU begitu dalam merespon putusan MK ini? Oke, baik. Di Indonesia sendiri, MK ini kan sebenarnya bisa dianggap sebagai lembaga lembaga mahadewa ya, di atas dewa lah istilahnya. Jadi segala keputusan itu sebenarnya berada di MK dan sifatnya sangat mengikat lah istilahnya ya. Karena fungsinya itu bahkan bisa merubah undang-undang sekalipun. Ya. Jadi dalam konteks ini kita juga perlu memahami meskipun seperti itu ya, tetap ada unsur politik di dalamnya. Ya, bukan putusan dari MK ini kan bersifat final dan mengikat. Benar. Artinya betul. Mau tidak mau suka tidak suka harusnya harus dijalankan. Sebenarnya bukan menghargai, wajib patuh dan taat itu. Artinya ketika mereka menentang ataupun melakukan hal yang berlawanan dengan putusan MK, maka itu dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, melawan konstitusi, dan itu ada hukumannya. Semestinya ditetapkan seperti itu. Jadi jangan ada macam-macam. DPR juga tetap terus jalan, putusan MK ini dikhawatirkan nanti hasil pilkadanya juga bisa maka potensi konstitusional. Benar. Saja juga dalam hal ini kita berharap kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada pihak MK, kemudian juga pemerintah, DPR RI dan pihak terkait lainnya, mungkin bisa mencari jalan keluar atau bisa duduk secara informal ya untuk mencari titik temu ataupun juga solusi yang tentu saja memang harus menitik beratkan pada kepentingan negara atau kepentingan masyarakat diutamakan daripada kepentingan kelompok ataupun juga kepentingan elit gitu ya. Baik, sampai di sini santap siang kali ini dari Banda Aceh, Al Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Kita jumpa lagi di santap siang berikutnya. Lanjut lagi Bang. Ayo. Ayo Bang, silakan Bang.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.